Nah, di sesi kali ini kita coba bahas soal penginderaan jauh dan SIG ya, sesuai request Bagas. Nah, ini teman-teman yang lain belum pada join, baru Bagas doang. Tadi padahal si Yusuf udah bilang bisa ya, tapi dia belum gabung. Oh, ini soal yang Bagas kirim, ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data, dan seterusnya. Langsung aja nih jawabannya penginderaan jauh. Tapi saya rasa nggak mungkin soal SIMAK UI yang besok itu ngeluarin yang kayak gini ya. Ini terlalu simpel soalnya. Cuman menyebutkan definisi dari kalimat, definisi dari penginderaan jauh, terus dia tanya ini disebut apa. Nah, soalnya udah nggak mungkin sesimpel itu nantinya. Kalau pola keruangan kota itu gimana, Pak? Pola keruangan kota. Pola keruangan kota itu kan berarti babnya bab yang lain ya, bab tentang wilayah. Pola keruangan kota yang kita perlu tahu itu ada menurut beberapa tokoh ya. Pola keruangan kota ada yang namanya teori konsentris. Nah, teori konsentris ini dikemukakan oleh Burgess. Nah, teori konsentris nanti kita coba cari gambarnya di internet ya, karena ini harus pakai gambar ya, kalau dibikin manual nanti kelamaan. Yang kedua namanya teori sektoral, ini dikemukakan oleh Homer Hoyt, yang mana ini lahir dari untuk membantah, membantah teori konsentris. Kemudian yang ketiga namanya teori inti ganda. Ini dikemukakan oleh dua orang, Harris dan Ullman. Nah, terus apa perbedaan dari ketiga teori ini? Nah, perbedaannya di susunan pembagian area di kotanya itu. Coba kita cari ilustrasinya dulu ya. Kita cari teori konsentris dulu. Bentar, Pak, mengambil casan laptop dulu. Iya. Teori konsentris. Nah, ini dia. Langsung ada tiga-tiganya nih. Tapi ini gambarnya kepotong ternyata. Coba kita cari gambar yang lain. Nah, ini ilustrasi yang teori konsentris. Ini Yusuf ya, Pani Muhammad Helmi. Iya. Assalamualaikum. Kok namanya beda, Suf? Lupa diganti. Itu namanya siapa emang? Nama Musyrif. Musyrif di pondok dulu. Oh. Ini yang namanya teori konsentris. Jadi kita coba cari gambar yang sektoral dulu deh ya, baru kita bisa
agak nyambung nantinya. Kalau cuma ngeliat satu gambar doang, nanti belum bisa membandingkan. Nah, ini yang inti ganda. Yusuf, ada soal nggak yang mau dibahas? Belum sih, belum nyari. Nah, jadi ini tadi kita lagi ngebahas pola keruangan kota yang ditanya sama Bagas, Adriansyah Bagas. Jadi pola keruangan kota itu ada 3 teori ya yang sering muncul gitu, yang sering dibahas. Namanya teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Nah, kita bahas dulu dari yang teori konsentris. Apa ini yang dimaksud dengan teori konsentris? Jadi, teori konsentris itu adalah pola keruangan kota yang dikemukakan oleh tokoh yang namanya Burgess. Jadi menurut dia tuh kayak gini, kota itu tersusun jadi kayak apa nih? Kayak apa sih istilahnya, bullseye gitu ya, atau kayak sasaran dart. Nah, yang paling tengah atau yang pusat itu adalah CBD. CBD itu Central Business District. Seperti di Jakarta ada yang namanya SCBD ya, Sudirman Central Business District. Jadi CBD itu kalau di Jakarta kita dengan mudah temukan di sekitar Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan lah ya terutama. Kemudian yang kedua zona peralihan di sini namanya. Nah, zona peralihan itu cirinya apa? Yang nomor 2 sebetulnya bisa disebut zona peralihan, bisa juga dianggap sebagai apa namanya, kawasan industri. Nah, kawasan industri itu apa sih? Kawasan industri itu adalah area yang dibangun untuk ditempatkan pabrik-pabrik di situ. Nah, kemudian di zona 345 itu untuk permukiman, yang mana dia berbeda kelasnya. Yang zona nomor 3 itu kelas rendah, yang nomor 4 itu kelas menengah, yang nomor 5 itu kelas tinggi. Nah, kalau di sini pengelaju nomor 5. Setahu saya harusnya bukan pengelaju ya, tapi permukiman kelas tinggi. Jadi yang nomor 3 itu kelas rendah, nomor 4 kelas menengah, nomor 5 kelas tinggi atau permukiman elit. Tapi teori ini dianggap nggak relevan sama Homerhoid, makanya dia bikin teori yang berbeda untuk membantah konsentris. Zonasi pembagian 1-5-nya itu sama ya, maksudnya 1 itu sama-sama untuk CBD, 2 sama-sama untuk kawasan industri atau peralihan, 3 sama-sama permukiman kelas rendah, 4 menengah, 5 tinggi. Nah, cuman bedanya susunannya kalau menurut Homerhoid itu yang lebih pas kayak gini. Nah, memang kalau kita lihat ya, dan kita cocok-cocokkan dengan keadaan sebenarnya, kayaknya nggak mungkin ada kota yang susunannya benar-benar kayak konsentris gini. Ya nggak? Maksudnya CBD di situ. Terus apa namanya? Di sebelahnya kawasan industri, sebelahnya permukiman kelas rendah, terus kelas menengah, kelas tinggi. Nah, di CBD itu kan juga sebagai pusat perkantoran sekaligus pusat perbelanjaan lah bisa dibilang ya. Jadi mal-mal juga di situ bisa ditemukan. Ibaratnya gini, kalau CBD dengan yang nomor 5 ini kan permukiman kelas elit ya, tadi saya bilang permukiman kelas tinggi.
Kalau terlalu jauh itu kan kayaknya kurang pas. Karena kenyataannya, misal kita ambil contoh, itu Pondok Indah komplek perumahannya dekat dengan PIM kok gitu, dengan Mall Pondok Indah, nah, misalnya, dan beberapa perumahan lain misalnya itu nggak jauh kok dari pusat-pusat apa namanya perdagangan, pusat-pusat perbelanjaan atau dari CBD. Nah, jadi masa sih orang dari permukiman kelas tinggi kalau dia mau pergi ke CBD dia harus melewatin dulu nih semuanya, permukiman kelas menengah, kelas rendah, kawasan industri baru sampai ke CBD. Nah, itu sederhananya kenapa kita bisa bilang memang yang konsentris ini agak kurang relevan. Nah, kemudian Homerhoid itu apa namanya membuat bantahan harusnya kayak gini kalau menurut si Homerhoid. CBD-nya tuh tetap benar di pusat. Nah, cuman pembagian zona selain CBD itu enggak melingkar kayak gini ya. Nah, ini yang nomor 2-nya, yang tadi kawasan industri atau kawasan peralihan di sini. Terus permukiman kelas rendahnya itu memang selalu nempel. Nah, di sini permukiman kelas rendah atau di sini disebut kelas pekerja atau buruh itu pasti selalu dekat dengan zona yang nomor 2. Kenapa? Karena zona nomor 2 kan tadi kawasan industri. Nah, kawasan industri berarti kan dia nyerap buruh, ya kan? Nyerap tenaga kerja. Makanya pasti nomor 2 sama nomor 3 di sini, yang mana tadi nomor 2 itu kawasan industri, nomor 3 permukiman kelas rendah, itu selalu berdampingan, gitu ya. Selalu berdekatan. Kemudian baru yang nomor 4 di sini permukiman kelas menengahnya. Nah, mereka nggak ngumpul di satu area, nah tapi terbagi di sini. Dan yang terakhir ini adalah zona nomor 5, permukiman kelas tinggi. Dan ini mungkin lebih bisa kita terima ya, maksudnya orang dari permukiman elit atau kelas tinggi, kalau mau ke CBD, ini lebih dekat. Dia nggak harus ngelewatin semua zona lain, gitu ya. Kemudian, bentar, minum dulu, aus. Yang inti ganda, zona 1-5-nya tuh sama juga keterangannya. Cuman bedanya dia punya 2 pusat. Nah, dia punya 2 pusat, makanya namanya inti ganda. Kita taruh di tengah aja deh ya. Nah, kita lihat nih. Daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District di sini. Kemudian yang kedua, daerah grosir dan manufaktur. Nah, yang ketiga daerah permukiman kelas rendah. Ini terbagi di 3 tempat ini di ilustrasinya. Yang keempat permukiman kelas menengah. Yang kelima permukiman kelas tinggi. Nah, baru deh 6 dan seterusnya ini yang nggak dimiliki oleh konsentris sama sektoral. Yang 6 itu manufaktur berat. Jadi di sini dibedakan antara manufaktur atau industri yang biasa dengan manufaktur atau industri yang berat. Terus yang nomor 7, daerah di luar PDK. PDK tadi terjemahan dari CBD ya. Yang 8, permukiman suburban. Nah, suburban itu apa sih? Suburban. Nah, urban itu kan artinya kota atau perkotaan. Katakanlah misalnya urban itu Jakarta. Nah, suburban itu kayak misalnya apa? Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor gitu ya. Itu adalah suburban. Jadi daerah di sekitar atau di sekeliling kota pusat. Nah, yang mana itu menjadi tempat tinggal para kaum pengelaju atau yang biasa disebut dengan komuter. Nah, kalau istilah komuter kan kita lebih familiar mungkin ya. Kayak kita nyebut kereta itu komuter line. Nah, kenapa itu disebut komuter line? Karena memang peruntukannya buat mereka yang tinggal di suburban atau di Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, tapi mereka kerja di Jakarta dan tiap hari bolak-balik. Nah, kata dasarnya kan commute. Commute itu kan bolak-balik ya. Nah, disebut komuter atau komuter kalau kita nyebutnya di ejaan dalam bahasa kita. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau topik ini biasanya munculnya soalnya kayak gimana, Kak?
sebetulnya beberapa tahun belakangan udah jarang ya topik ini muncul. Kalau dulu-dulu, kalaupun muncul biasanya levelnya masih level C1 aja. C1 tuh maksudnya soal yang cuma sifatnya hafalan gitu. Jadi itu pun di UN sih ya. Jadi kalau dulu masih zaman masih ada UN, ditanya zona nomor 1 itu apa, nomor 2 apa kayak gitu. Jadi disebut angkanya, kemudian ditanya itu peruntukannya untuk area apa atau zona apa. Gitu. Jadi kalau tentang kota yang berkaitan dengan pola keruangan yang ini nih, setahu saya sih agak-agak jarang ya muncul. Bagas sudah ada soal lagi belum, Gas? Oh, udah banyak yang ngirim di Itu grup. Kak, di grup, tapi bukan tentang SIG sama pendidikan jauh. Tentang apa? Aglomerasi industri. Iya, tentang itu sama. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Ini udah tadi. Nah, yang ini ya. Nomor 45 di sini. Aglomerasi industri yang muncul di suatu kawasan dapat diakibatkan oleh faktor alamiah dan dapat juga diakibatkan secara disengaja dengan perencanaan yang matang. Faktor-faktor penyebab terjadinya aglomerasi industri antara lain terkonsentrasinya beberapa faktor produksi yang dibutuhkan pada suatu lokasi. Nah, nomor 1 bisa nggak? Apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Faktor produksi itu artinya ya hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi. Ya, paling nggak yang paling utama itu bahan mentah gitu ya. Kemudian tenaga kerja. Nah, itu faktor produksi. Jadi misalnya ada beberapa industri yang berbeda nih bidangnya, tapi mereka menggunakan atau memanfaatkan bahan baku ataupun bahan mentah yang sama. Nah, maka dengan kondisi yang kayak gitu tuh bisa dibikin kawasan industri. Nah, itu bisa menjadi salah satu alasan dibuat aglomerasi industri atau kawasan industri. Karena jadinya lebih ini kan lebih mendekati bahan mentah gitu. Nanti lebih menguntungkan secara transportasi. Karena memang dalam penentuan lokasi industri salah satu faktor yang paling penting itu adalah ongkos atau biaya transportasi itu harus paling minim. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Alfred Weber. Ya, dia mengemukakan namanya teori susut dan ongkos transport. Intinya industri itu harus ditempatkan di lokasi yang paling minim biaya transportasinya. Nah, di mana yang paling minim biaya transportasinya? Ya tergantung nanti produknya apa. Karena ada industri yang dia cocoknya dekat dengan bahan mentah, ada yang sebaliknya, ada yang cocok dekat dengan pasar gitu. Nanti ada beberapa kriteria lah ya untuk menentukan itu. Nah, itu nanti ada pembahasannya tersendiri tentang orientasi lokasi industri. Yang jelas nomor satunya benar. Kalau terkonsentrasi beberapa faktor produksi atau mungkin salah satunya tadi ya bahan mentah gitu. Jadi bahan mentah itu terkumpul atau terkonsentrasi pada satu lokasi itu bisa menjadi salah satu alasan dibuatnya aglomerasi industri. Terus yang kedua, kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi tertentu. Kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi tertentu. Ini masih berkaitan nggak dengan yang nomor 1? Masih ya. Cuman bedanya
Yang nomor 1 faktor produksinya terkonsentrasi. Nah, kalau yang nomor 2 itu lokasi usahanya yang sama dan mereka butuh faktor produksi yang sama. Yang nomor 3 adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang disesuaikan dengan tata ruang dan fungsi wilayah. Nah, kita bisa pakai kaidah nomor 1 benar, ya mau nggak mau nomor 3 benar, ya kan? Walaupun mungkin kita ragu atau belum 100% paham apa maksud dari pernyataan yang nomor 3. Adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang disesuaikan dengan tata ruang dan fungsi wilayah. Nah, ini bisa kita anggap benar ya. Yang keempat, adanya kesamaan kebutuhan sarana, prasarana, dan bidang pelayanan industri lainnya yang lengkap. Ya udah, itu juga mendukung. Nah, intinya gini, dalam dunia industri, sesuatu yang menjadi common, kalau misalnya ya katakanlah di dunia otomotif gitu, ada istilah common part, itu akan bisa menekan biaya produksi sehingga harga barangnya pun bisa murah. Contohnya gini, kita katakan misalnya sebut aja lah ya mereknya dan barangnya. Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, terus Toyota Rush, sama Daihatsu Terios, itu 4 mobil yang berbeda tapi punya banyak common part yang sama. Nah, maka mereka bakal punya banyak kesamaan kebutuhan sarana, prasarana, dan bidang pelayanan industri pastinya ya kan. Nah, itu kan bisa istilahnya sesuatu yang bisa diproduksi massal itu akan membuat harga barangnya kan jadi murah. Itu kan berlaku di semua tempat ya kan. Seperti halnya kita kalau belanja grosir, belanja dalam jumlah yang banyak, pasti harga per itemnya kan jadinya murah. Nah, itu perumpamaan sederhananya atau memahami sederhananya. Jadi kalau ada kesamaan kebutuhan sarana, prasarana, dan bidang pelayanan industri, itu juga bisa menjadi alasan untuk menempatkan atau membuat lokasi industri itu di satu tempat atau aglomerasi industri. Nah, selain juga alasan dilakukannya aglomerasi industri yang tidak kalah penting adalah alasan lingkungan juga sebenarnya ya. Jadi industri itu nggak boleh tersebar merata, nggak boleh berdiri sendiri-sendiri, supaya pencemarannya juga tidak tersebar merata. Jadi cuma di situ-situ aja yang tercemar dan harus ditempatkan di pinggir kota. Nah, itu bahasan tentang aglomerasi industri kurang lebih kayak gitu. Jadi ini jawabannya yang E ya. Ini udah benar. Nah, ini tadi saya nggak sempat ngetikin penjelasannya, saya cuma jelasin pakai lisan aja. Tapi karena ini direkam ya kan, nggak masalah, harusnya nanti kalian bisa tonton ulang gitu, walaupun di sini nggak ada teksnya. Yusuf, udah ada soal belum? Nah, ini udah muncul aja peringatannya, running out of time. Sekarang jam berapa ya? 10:04. Mudah-mudahan nanti masih bisa deh kita bikin part 2-nya. Jadi langsung lanjut ke meeting berikutnya nanti ya. Cuman nggak tahu bisa full 40 menit apa nggak, nanti kita lihat. Karena hari Jumat, ya kan, kita yang cowok-cowok mesti siap-siap sholat Jumat. Nah, bahkan sebagian orang tuh jam segini mungkin mereka udah siap-siap ya ke masjid. Bahkan ada yang dari jam 8 pagi. Saking mereka mau ngejar pahala gitu ya. Berkorban unta merah gitu. Kalau di agama kan dibilangnya gitu ya. Nanti kalau makin mepet, makin dekat sama khotib naik mimbar, ya cuma dihitung kayak
berkorban pakai telur. Nah, di sini nomor 48. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, banyak ditemukan lahan yang dimanfaatkan oleh petani yang datang dari luar kota, seperti Bogor, Banten, dan Karawang. Mereka menjual produk tersebut ke pasar dan minimarket menggunakan smartphone. Kondisi masyarakat seperti ini dilihat dari tahapan perkembangan peradaban manusia, termasuk ke dalam tahap, ini kan berarti soal sosiologi ya, bukan geografi. Oke. Nomaden, agraris, industri, informasi, atau globalisasi. Sebetulnya, menurut saya jawaban yang paling tepat tapi nggak ada di pilihan ini adalah modern. Ya, kenapa? Karena penekanannya penggunaan smartphone. Smartphone itu sebagai salah satu perwujudan kemajuan iptek. Ya, karena pengertian paling sederhana dari kata modernisasi itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kan? Nah, maka menurut saya harusnya jawaban yang lebih tepat ini adalah modern. Kita bisa eliminasi beberapa pilihan jawaban secara mutlak ya. Nomaden udah pasti salah. Nomaden artinya apa? Berpindah-pindah tempat. Berpindah-pindah. Ini justru adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebiasaan masyarakat yang primitif gitu ya, atau orang zaman dulu. Jadi mereka akan tinggal di mana mereka menemukan makanan dan ketika di situ dirasa udah habis, mereka pindah lagi. Nah, misalnya pindah ke pinggir sungai, kemudian ke pantai, terus ke tempat-tempat lain. Jelas ini salah. Terus agraris. Agraris pertanian. Nah, agraris salah atau kurang tepat? Jelas salah, ya kan? Salah. Kemudian apalagi? Industri, informasi, globalisasi. Nah, kalau kita definisiin ya, tiap-tiap istilah ini, industri itu artinya apa? Industri, kalau kita pakai pengertian sempitnya, ya karena industri itu ada pengertian sempit, ada pengertian luas. Pengertian sempitnya adalah kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi produk siap pakai atau produk jadi. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta banyak ditemukan lahan yang dimanfaatkan oleh petani yang datang dari luar kota seperti Bogor, Banten, dan Karawang. Mereka menjual produk tersebut ke pasar dan minimarket menggunakan smartphone. Nah, yang jelas ini kurang pas ya kalau kita sebut industri. Kenapa? Karena kalau industri itu intinya adalah perubahan cara kerja. Nah, kita bisa kaitin ke makna revolusi industri. Itu masih udah ini aja tuh. Udah bersuara. Revolusi industri, perubahan cara kerja manusia yang tadinya manual atau menggunakan tangan, kemudian berganti menjadi menggunakan alat atau mesin. Nah, di kasus ini atau di soal ini kan kita nggak temuin substansi itu ya. Kita nggak temuin makna itu, maka kita nggak bisa jawab industri.
Tinggal informasi sama globalisasi. Globalisasi dulu deh. Globalisasi ini apa? Globalisasi apa, Bagas, Yusuf? Masuknya apa kayak kebudayaan gitu tanpa batas. Iya, mantap. Jadi kita bisa bilang keadaan seolah-olah dunia tanpa batas negara, batas ruang dan waktu. Nah, misalnya, maksudnya apa sih? Misal gini, sekarang kan kita udah dengan mudahnya ya, misalnya mau belanja barang dari luar negeri, kita beli dari eBay, dari Amazon misalnya. Nah, udah terjadi ekspor impor, udah dari dulu. Nah, ini kan salah satu wujud dari globalisasi. Jadi nggak ada lagi pembatasan, kita tuh nggak boleh misalnya belanja dari luar negeri. Nah, itu kan nggak ada lagi aturan kayak gitu. Kemudian juga globalisasi bisa ditandai dengan saat ini kita bisa berkomunikasi secara real time, ya kan, dengan orang yang bahkan beda benua dengan kita. Katakanlah ini salah satu peserta misalnya ya, di grup kita ini ada yang lagi di Amerika, misalnya aja gitu. Bisa nggak dia ikutan meeting ini? Ya bisa-bisa aja ya kan, zaman sekarang. Sedangkan zaman dulu ketika belum ada internet, bahkan ketika belum ada ditemukan apa namanya Telegram ya mungkin, bukan Telegram yang sosmed, karena kan Telegram itu kan pionir apa namanya komunikasi via elektronik lah bisa dibilang gitu ya. Jauh sebelum ditemukannya telepon, kemudian Telegram, orang cuma bisa komunikasi pakai surat. Nah, kalau orang dari Indonesia ke Amerika kirim surat, buat nyampe aja itu mungkin butuh beberapa bulan ya kan, belum lagi nunggu balasannya gitu. Jadi mungkin kalau katakanlah ada suami istri gitu ya, suaminya di Indonesia, istrinya di Amerika, terus dikirimin surat gitu, mau ditalak. Nah, ditalaknya bulan ini gitu kan. Nah, itu surat sampainya beberapa bulan setelahnya, yang mana itu harusnya udah jatuh masa idah. Itu bisa jadi kayak gitu kalau zaman dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bisa komunikasi secara real time. Jadi seolah-olah nggak ada batas ruang dan waktu. Itu makna dari globalisasi. Bisa nggak kita pilih globalisasi di sini? Nggak bisa, karena nggak ada kata-kata batas negara gitu kan. Ini cuma ngomongin Bogor, Banten, Karawang. Nggak kepake istilah globalisasi di sini. Nah, yang kepake nasionalisasi mungkin, karena masih ngomongin daerah-daerah di Indonesia. Jadi, ini udah benar jawabannya yang informasi, karena juga tadi keywordnya smartphone. Nah, ini udah kurang dari 1 menit waktu tersisa di meeting ini. Habis ini kalian langsung join lagi di link yang sama ya. Cuman kayaknya nih kita nggak bisa full 40 menit di meeting yang kedua. Karena ini aja masjid udah siap-siap kan. Nah, Bagas sama Yusuf bisa siapin soal dulu sebelum kita putus ini.